kayak ditampakin itu. Sedangkan kan kita semua pada ngampus kan. Pas maaf ya kayak dilepehin gitu, ternyata keluar benang jahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Sherly di Diary Neng Sherly. Kumadara Mangsa Dayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue mendatangi narasumber yang akan menceritakan kisah nyatanya di sebuah tempat yang begitu angker. Aduh. Sumpah ya, gue sedikit mendengar aja udah langsung merinding gitu, apalagi langsung fullnya nih ceritanya. Kita langsung aja ke narasumbernya. Selamat malam Kak. Malam Kak. Aduh, malam-malam ya kita bercerita horor ya Kak ya. Iya, jam berapa nih ya? Jam berapa nih ya? Udah hujan ya Kak, kita cerita-cerita horor gitu ya. Jangan sampai datang ya ke sini ya. Kalau datang bahaya guys. Semoga jam Kak ya. Kak, perkenalan Kak, namanya siapa, dari mana di Diary Neng Sherly? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, gue Hana, salah satu tim dari Lonceng Misteri. Kebetulan banget nih, Kak Sherly lagi main ke studio kita. Betul. Jadi sekalian sharing-sharing lah ya kita Kak. Betul, dan terima kasih nih untuk Lonceng Misteri yang udah mengizinkan Diary Neng Sherly untuk syuting. Karena gue juga baru aja cerita di Lonceng Misteri. Jadi kalian yang kepo juga ataupun ingin tahu cerita gue di Lonceng Misteri langsung aja. Dan Lonceng Misteri juga banyak banget kisah-kisah horornya, banyak banget podcast horornya ya kan. Jadi gak usah lama-lama, langsung dari sini nih ke channel Lonceng Misteri. Ternyata salah satu timnya itu punya cerita juga, makanya kita pengen Kak Hana ini cerita di Diary Neng Sherly. Udah siap kan ya Kak? Oke, siap. Kakak mungkin ada sosmed yang mau di Ada IG ya. IG. Apa tuh itu? Hana Abon. Wah, apa tuh? Hana Abon ya. Jadi teman-teman tuh kayak manggilnya Abon gitu loh. Bukan makanan ya? Iya, makanan sih ya, karena suka gitu. Oh, suka. Jadi yang kepo nih sama Kak Hana langsung aja ke IG-nya, betul? Oke, kalian sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe, tolong di-subscribe, di-like, di-komen juga. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita horornya di Diary Neng Sherly, langsung aja DM ke IG Diary Neng Sherly ataupun langsung WhatsApp ke nomor yang ada di tertera. Gak usah berlama-lama lagi, di sini ada setan. Jadi waktu itu gue masih kuliah semester naik semester 3 kalau nggak salah ya, 2 ke 3 gitulah. Jadi waktu itu temen gue ngontrak gitu. Kebetulan dia itu sendiri dan kita kan satu geng ya, satu geng gitu. Ya udah kalian main aja, kalau nggak nginep-nginep aja di sini gitu. Nah, gue sebutin aja kali ya namanya ya. Dia kan namanya Anis tuh. Nah, Anis ini tuh memang sendiri orang tuanya di luar kota gitu kan. Nah, gua di sini itu berlima ada gua, Anis, Vio, Bete, sama Eca. Nah, kalau yang satu lagi dia itu kadang cuman main tuh sampai sore doang, kalau enggak sampai siang lah gitu, abis ngampus. Yang satu lagi dipanggilnya Adol. Nah, jadi kita tuh kadang suka ngumpul gitu kan ya. Nah, kebetulan waktu itu gue lagi males tidur di asrama kan. Di asrama gue, terus nginep lah di kontrakannya Anis. Di kontrakannya Anis kita nginep. Gue waktu itu tidurnya di ruang TV. Ruang TV itu jadi kayak, ini ruang TV-nya langsung gitu loh ke arah dapur. Jadi
Satu ruangan. Satu ruangan lah, satu baris gitu kan. Gue tidur di sini sama Eca. Gue kira tuh kayak gue doang kan yang nggak bisa tidur. Kayak ada orang lewat gitu di antara meja makan ke dapur. Terus gue sampai jam 2 apa jam 3 gitu nggak bisa tidur kan. Dan akhirnya bisalah kayak dipaksa-paksain. Nah kalau Eca ini beda, dia nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur sampai subuh. Besokannya kayak gue cerita, Cak, kok aku semalam nggak bisa tidur ya? Soalnya kayak ada orang yang bolak-balik gitu. Sama Bon, aku juga gitu. Aku juga sama kok ngerasain itu, malah aku sampai nggak bisa tidur sama sekali gitu. Serius? Iya beneran katanya. Nah di situ gue kan masih nginep ya. Bahkan kayak dari asrama tuh udah gue nggak asrama lagi, malah jadinya tidur aja di kontrakannya Anis ini. Nah abis itu gue tidurnya sama Bete. Nah si Bete ini tuh pagi-pagi kita masih tetap di ruang TV itu ya. Kadang kan kita kalau misalkan abis nge-YouTube apa gitu suka ketiduran kan. Ya udah kita tidur. Terus pas paginya itu kayak dia itu ngedenger suara orang yang nyuci. Kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah waktu itu tuh belum ada mesin cuci kan, belum beli mesin cuci. Jadi kayak nyuci dari kamar mandi, tapi pintunya ditutup. Kan kita kayak mikirnya, oh ya udah salah satu dari kita aja. Tapi mungkin si Bete ini tuh kayak ngeliat ke gue gitu loh. Oh, Abon masih tidur gitu kan. Anis kali gitu. Ternyata ditanyain, enggak, Anis tuh nggak nyuci gitu. Kayak nyuci gimana sih, kayak serak gitu ya. Jeans gitu, Iya. kayak disikat gitu. Besokannya gue juga sama ngalamin hal yang sama kayak gitu. Kan kita kalau misalkan ngampus itu jam 9, jam 10 kan. Jadi abis subuh kadang kita suka tidur lagi. Waktu itu gue ngedenger juga ada suara yang nyuci juga. Kayak dari kamar mandi gitu kan. Kok suaranya sama yang didengerin sama Bete, cuman gue tuh nggak cerita waktu itu. Kayak ya udahlah, keep aja kali ya. Tapi sempet kayak kita ngobrol-ngobrol nih siang-siang pulang kampus, ngobrolin, iya sama gue juga itu kok gitu. Kayak ngedenger juga gitu. Jadi di kamar mandi ini tuh gue juga nggak tahu ya ada apa. Setiap kita pulang kampus nih, kayak gue misalkan mau ke kamar mandi, langsung pas buka tuh kayak bau rokok gitu loh kak. Awalnya kayak gue nggak ngomong gitu, mungkin ini yang teman kita ada tuh Vio yang ngerokok kali ya gitu. Ya udahlah, biarin aja. Tapi besokannya satu persatu dari kita tuh cium juga. Dan akhirnya kita tuh kayak, kita coba yuk nanti kita pas pulang buka si kamar mandinya. Ternyata memang bener. Setiap kita pulang ngampus, mau jam berapapun itu, yang penting siang lah, kayak abis zuhur, selalu bau rokok itu. Kayak bau bekas rokok gimana sih gitu di kamar mandinya. Pernah waktu itu, jadi kamar tuh pengen dicat kan. Nah, jadi kayak nyuruh tukang, dia juga sama. Tapi pas ngecat tuh kayak ada yang lewat gitu. Kayak ditampakin gitu. Sedangkan kan kita semua pada ngampus kan. Kita kan pada ngampus, dia tuh memang sendiri. Terus kayak ada, dia kan ngerokok ya. Tapi kenapa ada puntung rokok duluan katanya. Kayak gitu. Jadi nggak tahu sih ya ini setannya cowok apa gimana kan ya. Atau cewek juga yang ngerokok juga. Pokoknya kayak kok itunya tuh identik sama bau rokok itu. Padahal nggak ada siapa-siapa tuh. Padahal nggak ada siapa-siapa. Kita semua kan kayak Ngampus ya. ngampus. Kita kan cewek-cewek ya. Dan kebetulan ya cuma ada salah satu doang dari kita gitu. Yang ngerokok. Yang ngerokok. Tapi yang ngerokok itu nggak ada. Nggak ada. Sama kita juga kan. Kayak kita baru buka pintu kamar mandi, udah kecium gitu. Kok bau rokok ya? Gitu. Nah, gue kan kalau misalkan kayak weekend gitu suka pulang kan. Kebetulan waktu itu gue masuk kan Senin nih.
Senin. Jadi gue udah Minggu udah ke situ. Biasanya gue Senin tuh langsung ke kampus. Nanti baru pulang ke situ lagi. Nah itu enggak, waktu itu hari Minggunya lah, sore gitu kan. Itu sore loh Kak, belum malam. Beneran ini tuh kayak bener-bener sore abis hujan kalau nggak salah deh. Jadi dari dapur itu kan memang kelihatan nih ke ruang TV ya. Kita lagi ngobrol nih, Terus dari dapur tuh kayak ada suara tempat sendok semuanya jatuh gitu. Kayak yang numpahin gitu. Kayak ditumpahin gitu, kayak dijatuhin. Terus kan gue mikirnya waktu itu ada adeknya Anis kan, lagi liburan katanya. Liburan ke kontrakan gitu kan, main lah ke Bogor. Masih ada adek ya? Enggak, emang suka kayak gitu kok. Jadi enggak gue aja yang ngedenger itu tuh, ternyata Anis juga kayak misalkan kan kalau di dapur kita suka pakai paku terus ada apa yang digantung-gantungin kayak gitu. Nah itu tuh suka jatuh-jatuh sendiri. Dan dia tuh nggak pernah cerita sama kita karena kan takutnya kita takut gitu. Dan takutnya kita nggak main lagi ke situ karena kan dia sendiri ya. Habis itu serius gitu kan, kayak nanya, serius beneran nih kayak gitu ceritanya? Iya, dia tuh cerita misalkan ada, jadi si kamarnya ada jendela gitu, jadi nembus ke ruang makan, ke dapur. Kadang di situ ada yang nampakin kayak gitu. Kan di situ kan kita suka makan bareng-bareng kan, ada meja makannya, kadang suka ada di situ. Itu bentukannya kayak gimana? Kayak item aja, kayak bayangan item gitu. Kadang kan kita beda kamar ya, walaupun ya istilahnya kayak kita temenan bestie gitu, tapi kita tuh kadang beda kamar. Ada kamar gua sama kamarnya dia. Dia kan yang punya kontrakan kan ya, yang ngontrak lah gitu, kamar utamanya. Kadang dia suka, Bon temenin yuk katanya, temenin yuk tidurnya gitu. Terus kata gue ya udah ayo gitu. Dia kan mungkin takut juga ya, tapi dia nggak cerita ada apanya. Paling kayak mimpi-mimpi sih dia suka ceritanya. Kalau mimpi kan kadang kita juga percaya nggak percaya ya. Kalau soal ditampakin tuh kayak ya udah pasti gitu kan. Takutnya kita pada nggak ke situ lagi, sedangkan kan dia sendiri. Nah waktu itu pernah nih Kak, siang-siang. Jadi gue lagi sama Vio gitu. Kita lagi duduk berdua gini. Di depan itu kan kita ada TV ya. Kita lagi dengerin, inget banget lagunya Maroon 5. Lupa sih judulnya apa. Jadi kita lagi dengerin itu. Kita tuh suka walaupun mau pagi, siang, malam tuh selalu full 100% volumenya. Gak tahu mungkin keberisikan apa gimana. Itu si YouTube-nya langsung berhenti sendiri. Jadi kayak remote tengah-tengah kita nih. Kita pada main HP. Terus dia kayak yang si TV-nya berhenti, tapi berhentinya tuh bukan kayak kita nge-pause gitu, tapi kayak di back, jadi kayak langsung ke pencarian lagi. Enggak kan kalau misalkan kayak kita di HP nih, ngobrol dulu atau apa dulu, pause kan tengahnya, tengahnya masih ada gambar yang kita tonton. Ini tuh enggak, kayak ke back aja. Langsung di pencarian. Terus kayak dia langsung bilang, Bon, kok berhenti ya katanya. Iya kenapa ya? Gak tahu dah, gue juga lagi megang HP gitu, bener-bener megang HP kita berdua, kayak lagi chat-chatan gitu. Kok bisa ya? Kok bisa kayak stop, tapi stopnya tuh kayak yang ada yang mencet gitu ya? Kayak ada yang mencet. Kok aneh banget sih gitu. Aneh banget tuh di situ. Nah, waktu itu pernah Kak, jadi waktu itu gue pernah sendirian di kontrakan itu. Semuanya lagi nggak pada nginep, apalagi Eca udah nggak mau nginep sama sekali. Dia tuh kayak berpikir, ini tuh rumah tuh kemarin di ngajiin dulu nggak sih gitu. Padahal kan dia yang ikut pindahan ya. Kalau kayak gue tuh nggak ikut pindahan sama sekali, gue cuman kayak tahu pas dia pindah ke situ terus nginep, jadi netep di situ. Nah kalau ini tuh kebetulan Anis lagi pulang kampung, jadi gue bener-bener sendiri. Yang asalnya suka ketiduran di
ruang TV itu, ruang kita Ngumpul lah ya. ngumpul-ngumpul. Tiba-tiba gue ke kamar kayak takut gitu. Terus dari jendela tuh kayak ada yang ngeliatin gitu, tapi nggak ada apa-apa kan. Dari garasi gitu kan, gue intip kok nggak ada apa-apa. Tapi dari balik pintu yang buat keluar ya, buat ke ruang TV gitu, kayak ada orang yang lewat-lewat itu. Kayak yang pas pertama gue masih baru-baru nginep. Jadi nggak sahur dan mungkin nggak puasa ya waktu itu, jadi kayak kelupaan tidur aja. Kayak ada aja orang lewat-lewat gitu kak. Kayak ada yang merhatiin. Kayak ada yang gitu ya. merhatiin dari jendela luar. Terus ada yang lewat-lewat kayak berisik gitu loh, suara kaki bolak-balik di depan kamar. Jadi kan takut ya, apalagi kan sendirian, nggak biasa gitu. Biasanya kan banyak cewek-cewek nih, Iya, teman-teman rame yang gitu rame. Terus waktu yang tahun lalu itu pernah sempet kayak kita selalu sahur bareng. Tiba-tiba orang-orang pada nggak ada. Ya udah gue nggak keluar tuh. Pas hari itu bener-bener nggak keluar, kayak ya udahlah nggak tahu deh. Mungkin sosok yang penunggu di situ kali ya. Mungkin ya. Serem Bisa juga jadi. sih ya. Sendirian loh. Iya, Atau soalnya sosok nggak yang biasa. sendirian nih ya. Nggak biasa sendiri, karena waktu itu ya paling seenggaknya ada Anis lah gitu di situ. Iya. Apalagi yang tuan rumah malah nggak ada ya. Tuan rumah malah nggak ada. Tadinya tuh mau balik ke asrama kan. Ya udah Nis, aku pulang aja ke asrama, tapi dia bilang nggak usah Bon, di sini aja nggak apa-apa kok katanya. Terserah lu mau ngapain kek katanya. Emang itu kontrakannya tuh kontrakan yang gimana sih? Apakah kontrakan yang 3 petak atau semacam rumah gitu? Kayak semacam rumah sih, kayak 2 kamar. Terus nggak kayak kontrakan petakan-petakan gitu ya, nggak. Ini kayak rumah buat dikontrakin gitu. Oh iya, emang sih. Banyak. Kalau dari mana sih tuh? Daerah Bogor. Iya, kalau dari Bogor mungkin kalau yang petakan itu jarang ya, adanya yang rumah-rumah gitu. Dan kakak ini sebenarnya kuliahnya tuh di bidang apa sih? Kebidanan. Kebidanan. Wah, pasti ada dong cerita-cerita di yang lagi praktek atau lagi apa gitu. Ada Boleh sih. cerita? Ada. Ada. Boleh tuh. Gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu lagi praktek yang pertama. Praktek pertama itu gue kan ngekos ya. Gue selalu ngekos di deket Kampus. bukan di tempat prakteknya. Oh iya. Karena kan biar nggak jauh ya, kita bolak-balik gitu. Ongkos juga gitu. Buat menghemat lah, namanya juga anak kuliahan kan ya. Waktu itu kayak serba hemat gitu. Jadi waktu itu gue ngekos, kosannya ini dia gerbang pertama nih. Terus kayak ada satu gedung kosong. Terus gerbang lagi. Kosan yang lama yang mau direnov, tapi belum. Nah itu tuh kosong, jadi kayak kelihatan cuman dari luar gitu, dari jendela. Oh iya ini kosong gitu. Tapi kayak kalau lewat situ tuh berasa ya hawanya gitu. beda gitu. Hawanya beda. Berasa lain gitu. Terus dari situ ada buat ke pintu dalamnya. Jadi ternyata dari kosan yang ini, dapurnya tuh di luar ternyata. Ada WC kosong juga nggak dipakai, dan di situ ada dapur, ada jemuran lah kayak gitu ya buat kita gitu. Nah yang ini bangunan yang baru itu tuh anak-anak yang dari kosan yang sebelumnya yang mau direnov pada pindah. Oh iya, pindah tempat. Pindah gitu tempat. Jadi yang di bawah itu kan 2 lantai ya. Jadi yang di bawah itu pada kosong semua. Yang ngisi anak yang sebelumnya itu ngisi di atas semua. Jadi kayak satu deret ini terus ke deret yang sebelah sini. Gue pasti selalu dapet kamar yang di tengah, nggak tahu kenapa. Dapet kamar yang di tengah karena yang di pinggir itu kayak, ih kok kecil ya, tapi kayaknya sama deh gitu. Tapi nggak ngambil tuh, udah feeling aja nggak mau ngambil yang itu. Jadi waktu itu pernah kayak, kan kita ditarget ya tentang ibu hamil, tentang yang persalinan kayak gitu-gitu, kita ditarget. Bukunya gede-gede juga kan. Itu tuh kayak
lagi nulis laporan target. Jadi gue kayak madep sini nih. Nah kan pintu sebelah sana, jendelanya sebelahnya. Waktu itu tuh nggak dikasih kayak gorden gitu, enggak. Jadi kayak gue dari rumah bawa kain bali gitu, kain bali yang ada bunga-bunganya dari omah. Kayak, mah aku bawa yang ini ya gitu. Ya udah ambil aja. Kan itu ada bunga-bunganya ya, maksudnya ada motifnya. Tapi pas malam itu jam 3-an kalau nggak salah ada orang lewat gitu. Bolak-balik kayak pakai baju putih. Nggak ngeh sih itu kepalanya gimana atau rambutnya kayak apa kan ya. Tapi kayak bolak-balik gitu. Kayak kelihatan gitu ya, Kelihatan, ada pantulannya gitu. lagi nulis, lagi pegang pulpen. Lah, itu siapa? Ya, itu siapa ya? Terus pernah kayak dia tuh balik lagi dan di situ langsung tidur. Besokannya pas lagi di tempat praktek, nanyalah ke salah satu perawat yang ngekos di situ juga. Jadi waktu itu lagi apel pagi kan. Teh, aku boleh ngomong sebentar gak? Iya, kenapa dek? Katanya. Aku semalam kan lagi ngerjain laporan ya. Terus tiba-tiba ada yang lewat gitu pakai baju putih. Ih, kamu ngeliat ya katanya. Kok aku nggak pernah ngeliat sih? Kamu ngeh gak sih di sebelah kamar kamu yang kosong itu ternyata ada pohon besar gitu. Mungkin dia lagi pulang kali ke situ katanya. Dia dengan santainya ngomong kayak gitu ya, nggak ngerasain gitu. Kayak ya udah, mungkin itu lagi lewat pulang kali ke situ. Oh gitu ya teh. Iya, jadi kayak gue harusnya tanggal 20 nih beres. Tanggal 18 udah beres dari tempat itu, gue langsung cabut. Kayak udah bodo amat deh. Ma, aku pindah aja ya. Ya udah pindah katanya gitu. Pindah aja, kalau nggak pulang dulu ke asrama dulu, nanti baru nyari tempat lain gitu. Karena waktu itu mau KKN juga. Jadi kayak ya udah nanti habis KKN aja nyari tempat barunya gitu. Asli sih kayak kalau ditampakin kayak gitu rasanya gimana ya, nggak betah aja gitu. Kalau cuman gangguan kayak orang nangis, ada orang nangis dari kamar sebelah. Ada kosong gitu. Dan ada penghuni baru nih ngeliat selalu nggak diambil kamar itu. Kamar yang sebelah gua yang itu kayak suka ada ketokan dari situ, tembok, atau enggak kayak misalkan suara gitu kayak cewek gitu, ada lah. Ya mungkin dari si pohon itu ya, nggak tahu juga sih karena beda apa, kayak beda benteng gitu loh. Tapi kayak ya udah dari situ kali gitu sumber Sosok itu mungkin sosok kuntilanak kali ya yang dimaksud gitu. iya, Karena putih-putih ya kan. Nah kan identiknya dengan dengan putih-putih gitu. Nah, Dan itu pas praktek ada nggak sih, kan pasti ngebantu orang-orang yang melahirkan atau apa gitu. kalau pas praktek banget sih enggak ya, yang kayak misalkan lagi tindakan apa gitu, enggak. Cuman kan di ruang farmasi itu ada belnya. Jadi udah beberapa kali, nggak cuman sekali ya, nggak cuman kayak satu malam gitu, kayak beberapa malam kalau dinas malam tuh kayak suka dengar suara bel gitu dari ruang farmasi. Terus nanya lah iseng, kalau di ruang farmasi itu ada suara bel ya? Iya, emang kenapa? Katanya itu kan buat kayak kita manggil obat kan buat pasien gitu. Kok kayak suaranya ada terus ya tiap malam kalau tiap gue jaga. Yang bener loh katanya. Orang gak ada siapa-siapa di situ, Kak. Kayak bener-bener di itu kan beda ya. Ini buat jaga kita di sini, tempat jaganya buat mahasiswa, buat bidan sama perawatnya di situ. Beda pintu gitu. Kayak ada yang mainin gitu. Kayak ada yang suara kayak gitu. Terus kayak misalkan diketok pelan-pelan dari jendela gitu. Pernah sih kayak ditanya sama yang kerja di situ ya. Mungkin perawat atau apa gitu, nggak tahu kan. Karena nggak terlalu akrab juga waktu masih jadi mahasiswa. Gimana semalam tidurnya? Nyenyak apa enggak? Apa gimana gitu? Apaan deh ini bapak-bapak gitu kan ya, iseng banget kan, kita jadi takut kan, lumayan 2 bulan waktu itu. Terus ada lagi, ini beda
tempat kan ya. Jadi kayak nanti misalkan di puskesmas, yang nanti di klinik, nanti di mana, di rumah sakit gitu. Nah, kebetulan ini itu gue nggak ngekos tapi yang punya kliniknya pengen kita tuh tinggal di situ karena cuman berdua. Kalau kemarin kan berlima, sekarang berdua. Jadi kalian tidur aja di sini katanya. Misalkan pas giliran lepas boleh pulang dulu, besoknya balik lagi, dinas lagi. Kalau yang itu gue lagi jaga nih ceritanya, kan kita kayak bagi-bagi nih jaganya. Pas banget lagi sendirian di ruang jaga, orang-orang lagi pada di kamar kan, pada di kamar jaga. Jadi waktu orientasi ruangan itu dibilang ini wastafelnya airnya nggak nyala. Jadi kalau misalkan mau kayak buang bekas box obat gitu kan ya, botol sirup gitu kan, boleh taruh di situ dulu aja. Besok pas pagi piket langsung dirapihin ke kreseknya itu. Nah, waktu itu gue lagi sendiri, lagi nulis laporan juga, tiba-tiba si wastafelnya ini airnya nyala kayak gitu, langsung kayak ada airnya gitu. Di situ kan langsung lari ya, teh itu ada airnya ya, ternyata katanya kemarin nggak ada. Yang bener kamu jangan ngada-ngada deh, ini mau maghrib katanya, mau malam. Ih sumpah aku beneran itu ada airnya nyala gitu. Enggak kali gitu, selalu digituin. Nah ini kan ruang jaga, sebelah sini tuh ada kayak ruangan kita suka ngumpul, tapi ada hari dimana misalkan jadwal USG. Nah di situ itu kan ada kasur ya. Kadang kalau kita lagi urgent persalinan nih, sampai nggak ada ruangan buat bersalin, kadang di situ juga pernah 2 kali kalau nggak salah. Jadi waktu itu pernah lagi nulis laporan di situ tuh ada kayak lukisan gede gitu. Kan biasanya katanya lukisan itu nggak boleh nyerupain orang loh. Jadi kayak lukisan orang cewek cowok gitu, si itunya kayak beda gitu auranya. Pernah Jadi dibilangin kayak sih, merasa ada yang masuk gitu. kayak pernah dibilangin gini, kamu jangan lama-lama di situ ya katanya. Oh iya, tapi waktu itu tuh ya udahlah, lagi gak bisa tidur juga, mendingan ngerjain laporan. Pas ngerjain laporan, kok jadi kayak hawanya beda gitu. Terus kayak ada yang ngeliatin. Aku kan orangnya kayak selalu bilang, ih kemarin ada itu, kemarin ada ini. Terus si bidan jaganya cuma bilang kayak gini, itu mau kenalan kali katanya. Mau kenalan apaan? Ya kenalan sama yang kayak gitu kan nggak biasa ya, nggak biasa. Karena kan nggak peka juga, nggak gimana gitu, nggak lah pokoknya. Kayak, hah masa sih gitu kan? Enggak kali gitu. Itu tuh kliniknya memang nyatu sama rumah dan luas banget. Jadi waktu itu ada persalinan, kayak kamu panggil tante dong katanya ke belakang. Jadi waktu itu pernah lari-lari ke belakang, itu luas banget Kak. Ada rumah yang punyanya kan, ada gazebo-nya, ada kolam ikannya, ada malah kayak kebun jati, pohon jati gitu kan, yang tinggi-tinggi, kan gelap banget itu. Terus pas udah manggil si tantenya, ditanya lah, kamu kok berani sih sendiri katanya. Ya abis urgent gimana dong, tapi kan itu juga sambil lari. Enggak, maksudnya tante pernah kayak lagi lewat ke situ sama om, mau pulang lah, mau istirahat, tiba-tiba kayak ada yang ketawa gitu, ngetawain Mbak Kunti, kayak yang ngetawain terus dilempar batu atau apa gitu. Kok kamu nggak takut sih gitu kan? Ya gimana Bu, orang saya itu kan urgent, daripada nanti kenapa-napa terus kita butuh bantuan, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Kirain kamu diantar katanya. Nah, terus ibunya pernah cerita gini, jadi anaknya itu lagi kuliah lah ya di luar kota. Katanya gini,
kamu pernah ke atas gak? Ke atas kemana ya Bu? Ke rumah atas katanya. Pernah sih, cuma numpang ke kamar mandi doang karena waktu itu lagi dibenerin kan yang di bawah. Kamu pernah ke kamarnya Mbak ini nggak katanya? Atau kamu pernah lewat katanya, di situ kan ada intinya tahu. Nah waktu itu pernah, Hana kamu mau lihat nggak kamar ini? Terus kayak selewat kan ada princess-princessnya kayak gitu ya, lucu tapi beda hawanya. Itu rumah anaknya, kamar anaknya. Kamar anaknya, jadi ini kan klinik nih di atas, terus nanti keluar dari sini, dari rumah yang ini ada lagi rumah yang ibunya tinggal gitu, ibu sama bapak tinggal. Yang punyanya. Yang punya. Kayak selalu diceritain gitu loh, kayak diceritain. Ditakut-takutin. Ditakut-takutin. Gitu. Kan ada itu tahu katanya. Emang iya, tapi nggak nampakin sih, nggak nampakin. Cuman kayak hawanya beda aja. Iya ya, kok kayak gini ya gitu. Terus kadang ngedengar suara di yang ruang persalinan sih. Kayak misalkan ada suara apa kayak gitu pernah. Kalau misalkan ada bel, terus kan kalau bidan kan kayak klinik bidan walaupun tutup, tapi kalau misalkan ada bel tengah malam, ada yang mau bersalin atau apa, kan kita harus bangun ya. Iya, harus jaga ya. Harus jaga. Kayak ada suara bel tapi nggak ada orangnya. Pernah kalau nggak salah itu subuh mau ke pagi gitu, kayak kita baru pada bangun, baru pada sholat subuh, denger bel kayak gitu, ada suara kayak gitu, tiba-tiba nggak ada orangnya nih. Jaya juga ya. Iya, lumayan lah ya Kak, kalau yang kayak gitu kan kita nganggepnya serius, oh ada pasien nih gitu, dia mau berobat, ternyata memang nggak ada gitu. Terus itu yang kedua ya, yang terakhir, praktek yang terakhir ini rada gimana ya, rada ngeri sih, karena pengalamannya itu ngekosnya itu di salah satu rumah, jadi itu kayak bukan kosan gitu sebenarnya, tapi bolehlah buat ngekos anak mahasiswa yang deket, yang lagi praktek. Nggak apa-apa lah, orang cuma kamu doang gitu. Terus lagi makan, pas lagi makan tiba-tiba kok kayak nggak enak ya gitu, di mana ya gitu. Pas maaf ya, kayak dilepehin gitu, ternyata keluar benang jahit kulit. Benang yang buat jahit luka gitu. Buat luka kulit kan gede ya, maksudnya kayak berasa banget gitu di sini. Kalau kayak benang kain sih ya udahlah ya gitu, paling diginiin juga nggak heran, mungkin dari baju atau gimana gitu kan. Kalau ini kan benang jahit, masa iya dari klinik ke makan. Aneh juga sih. Aneh ya. Dan itu udah bersih-bersih ya? Iya, udah bersih-bersih, dan nggak mungkin juga dong kayak misalkan kita lagi abis tindakan persalinan gitu ya, lagi abis nolong, terus masa iya kemakan gitu kan, nggak juga gitu. Tapi itu tuh kayak keluar beneran, kayak sejari manis lah, sejari manis gitu panjangnya benangnya. Itu dari mana itu ya? Iya, langsung nggak jadi makannya. Untung nggak ketelan ya? Iya, kayak udah berasa kok nggak enak ya, kenapa ya gitu, nggak nyaman. Pas dilepehin, wah ini dari mana asalnya ya gitu. Kayak gitu sih kalau yang soal masih praktek mahasiswa ya, dari ngontrak sama teman bareng-bareng, terus akhirnya sendiri-sendiri gitu kan, karena beda-beda tempat dinas juga. Serem juga ya. Ya meskipun nggak ditampakin, tapi kan dengan suara, dengan bayangan-bayangan itu parno juga ya kan. Jadi sugestinya juga sugesti yang aneh-aneh gitu. Untungnya nggak ditampakin ya. Iya. Pernah sih yang satu kali yang di praktek yang pertama itu yang lewat-lewat di depan kamar. Tapi kan kayak bayangan-bayangan bayangan gitu ya. aja. Tapi aduh serem juga. Gue juga pasti nggak bakal bisa tidur itu. Karena kan beda ya hawanya ketika ada sesuatu sama yang nggak ada sesuatu tuh beda banget gitu. Meskipun kita udah emang lagi nggak bisa tidur, hawanya beda gitu. Aduh, lumayan lah kayak gitulah pokoknya. Gimana nih guys, serem banget kan? Gue juga sampai ngedengernya ada apa nih, jadi dia bertanya-tanya. Iya betul. Dan gue tuh nggak pernah nanyain lagi gitu.
Bu ini kenapa sih kayak gini gitu kan, tempat ini kok kayak gini, enggak, jadi kayak nanti juga nggak bakalan kesini lagi, paling main nanti kalau misalkan udah lulus atau gimana, itu juga kan belum tentu main lagi gitu. Ya udahlah gitu. Dan itu sebenarnya pernah nggak sih temen lu cerita yang punya kontrakan itu, pernah nggak sih dia kayak ditampakin atau apa gitu cerita? Kalau dia ya yang kontrakan yang pertama banget. Iya. Nah kalau yang itu dia kan kayak suka ada mimpi lah ya, mimpi kayak gitu, terus ditampakin bayangan hitam kayak gitu, terus kayak hawa-hawa ada orang di rumah padahal dia tuh sendiri. Karena kan kalau misalkan gue pulang nih, yang lain pada pulang juga, atau di kosan yang lain juga kayak gitu-gitu, kayak bener-bener sendiri tapi kok di ruang TV ada orang gitu kan, biasanya banyak kan di situ. Kayak kita pulang kampus langsung gitu mau bercanda apa segala macam, itu kayak ngedenger suara kayak gitu juga. Ingin ada yang nemenin gitu, Ada yang nemenin. Ya. Dan itu tuh kontrakannya, oh ya lupa, ini kan kontrakan nih tengah-tengah ya, yang sebelah sini yang sebelah sini kosong, yang sebelah sini tuh ada yang nempatin, tapi kita tuh jarang ketemu juga karena dia orang kerja ya, biasanya kayak pagi pulang malam gitu. Jadi kayak nggak pernah bersosialisasi, tapi yang depan rumah tuh Pak RT, dan kita juga nggak pernah ngomong sih sama dia, sama istrinya juga kayak gitu. Jadi kayak udah hidup kita aja kayak gitu. masing-masing aja. Masing-masing aja. Aduh, ceritanya bikin dinding. Tuh emang kalau kayak gitu memang kesuges ya, jadinya malah berpikiran yang aneh-aneh gitu. Yang awalnya kita biasa aja dengan ada yang lewat, dengan ada yang jahilin gitu, berpikirnya udah jadi yang aneh-aneh aja gitu kan. Iya. Aduh. Oke Kak, makasih nih udah mau cerita di Diary Neng Sally. Semoga kalian suka dengan ceritanya dan bermanfaat untuk semuanya. Berarti memang di setiap tempat itu ada ya Kak. Jadi kita mungkin lebih lebih saling menghargai aja gitu. Karena ya sama halnya kayak yang gue rasain gitu. Ketika kita datang ke tempat orang, mungkin karena kita nggak pernah tahu ya di situ ada apa aja gitu kan. Kita asing gitu. Iya, kan, kita asing gitu. Tapi alangkah lebih baiknya mungkin kita permisi atau apa gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu tuh yang dulunya itu seperti apa gitu. Oke teman-teman, terima kasih nih udah selalu dengerin cerita dari Diary Neng Sally. Kak, semoga selalu sehat ya kan, dan bisa bercerita lagi di Diary Neng Sally. Main-main ya nanti ke studio aku. Siap-siap. Di mana tuh? Di Jakarta Selatan. Iya, Gilang pernah aku main ke sana. Gilang juga udah pernah cerita dari Sally. Nanti kita ke sana ya. Iya. Cerita lagi. Oke, kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.